Pengertian biofuel. Biofuel merupakan bahan bakar yang mengandung energi dan komponen yang diperoleh dari tanaman atau biomasa. Dapat berupa bahan bakar yang murni berbahan minyak nabati atau lemak hewani atau campuran antara minyak solar yang dihasilkan dari minyak mentah fosil dengan ester metil asam lemak atau FAME yang berbasis minyak nabati atau hewani. Di Indonesia, minyak nabati yang banyak digunakan untuk pembuatan biofuel adalah minyak sawit. Biofuel sebagai sumber energi terbarukan, dikenal juga dengan istilah bahan bakar nabati atau BBN, memiliki beberapa jenis diantaranya. 1. Bioetanol berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tebu, singkong, ubi jalar, alga, dan jagung. Dengan proses fermentasi kemudian destilasi. Bioetanol penggunaannya dapat dicampur dengan bensin atau dapat pula menggantikan bensin. Contoh pencampuran bioetanol dengan bensin: E5, campuran 5% bioetanol dan 95% bensin. E85, campuran 85% bioetanol dan 15% bensin. Bioetanol tanpa campuran dikenal dengan istilah E100. 2. Biodiesel berasal dari minyak tumbuhan atau hewan, misal minyak kelapa, minyak nyamplung, minyak sawit, minyak jarak, minyak bunga matahari, dan minyak ikan. Secara umum, pembuatan biodiesel dihasilkan dari reaksi transesterifikasi minyak nabati atau minyak hewani dengan alkohol. Penggunaan biodiesel dapat dicampur dengan solar, dikenal dengan nama biosolar. Contoh biosolar: B20, campuran 20% biodiesel dan 80% solar. B30, campuran 20% biodiesel dan 70% solar. B100, biodiesel tanpa campuran, berupa ester metil asam lemak. 3. Biogas berasal dari gas hasil fermentasi bahan-bahan organik seperti kotoran hewan dan manusia dan sampah domestik. Jenis biofuel. Biogas ialah gas yang berasal dari sebuah aktivitas anaerobik ataupun fermentasi bahan-bahan organik, dan termasuk diantaranya ialah kotoran hewan ternak sapi, limbah domestik, sampah biodegradable, ataupun setiap limbah organik yang biodegradable di dalam kondisi anaerobik. Kelebihan biogas. Yang pertama, dapat mengurangi efek rumah kaca dikarenakan biogas ramah lingkungan. Yang kedua, bisa menjadi sebuah metode untuk pengolahan limbah. Yang ketiga, proses pembakaran yang tidak mengeluarkan asap. Yang keempat, bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil atau minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Manfaat biogas. Biogas memberikan banyak manfaat nilai tambah untuk masyarakat dari limbah organik. Pengolahan anaerob pada kotoran ternak dan sisa makanan organik memberikan manfaat bagi sektor pertanian. Diversifikasi keuangan dan mitigasi risiko melalui penjualan energi. Mendukung pengolahan lokal produksi pertanian. Mengurangi kebutuhan dan biaya pupuk komersial. Penciptaan lapangan kerja lokal di bidang teknis, manufaktur, dan konstruksi atau perdagangan. Pembangunan ekonomi menghasilkan miliaran dolar investasi di masyarakat pedesaan. Penciptaan produk sampingan yang berguna dari limbah bertindak sebagai pengganda ekonomi yang signifikan. Sebagai sumber energi terbarukan, biogas memiliki karakteristik unik. Biogas bisa menghasilkan daya yang fleksibel dan dapat diandalkan 24/7. Mengelola satu daya terbarukan yang terputus-putus melalui sarana penyimpanan dan daya fleksibel. Meningkatkan atau mendukung infrastruktur lokal dan kualitas daya. Meningkatkan ke gas alam terbarukan atau RNG untuk injeksi ke dalam jaringan gas alam. Menghasilkan energi terbarukan hijau melalui infrastruktur yang ada. Dikompres untuk digunakan sebagai bahan bakar tanpa frustasi atau penggantian langsung gas alam yang berasal dari fosil dalam pemanasan rumah tangga atau proses industri, komersial, dan kelembagaan. Manfaat biogas bagi lingkungan sangat banyak. Mengontrol perkecambahan gulma, mengurangi penggunaan herbisida, menghilangkan senyawa penyebab bau,
menangkap dan menggunakan metana, gas rumah kaca 21 kali lebih buruk dari CO2. Mengubah aliran limbah energi tinggi menjadi bahan bakar, mengalihkannya dari TPA. Tahap-tahapan yang pertama, hidrolisis. Bahan organik dienzimatik secara eksternal oleh enzim ekstraselular atau selulose, amilase, protease, dan lipase mikroorganisme. Yang kedua, pengasaman. Pada tahap ini, bakteri menghasilkan asam, mengubah senyawa rantai pendek hasil proses pada tahap hidrolisis menjadi asam asetat atau CH3COOH, hidrogen atau H2, dan karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga, metanogenik. Pada tahap ini, bakteri metanogenik mendekomposisikan senyawa dengan berat molekul rendah menjadi senyawa dengan berat molekul tinggi. Faktor yang berpengaruh terhadap produksi biogas. Yang pertama itu ada kondisi anaerob atau kedap udara, yang kedua ada bahan baku isian, yang ketiga ada rasio atau imbalgan C/N, yang keempat ada temperatur, yang kelima ada starter, yang keenam ada pengadukan, serta yang terakhir itu ada nutrisi. Cara pembuatan biogas. Pembuatan biogas dari kotoran sapi. Yang pertama, campurkan kotoran sapi dengan air hingga membentuk lumpur. Perbandingannya 1:1 pada bak penampung sementara. Bentuk lumpur mempermudah saat memasukkannya ke dalam digester. Yang kedua, alirkan lumpur ke digester lewat lubang masuk. Saat pengisian pertama, keran gas bagian atas digester dibuka memudahkan memasukkan bahan. Pada pengisian pertama diperlukan lumpur kotoran sapi dalam jumlah banyak sehingga digester penuh. Yang ketiga, lakukan penambahan starter sebanyak 1 liter dan isi rumen segar yang bisa didapat dari rumah potong hewan sebanyak 5 karung. Jumlah tersebut untuk menggunakan pada digester berkapasitas 3,5 sampai 5,5 meter persegi. Tutup keran gas kembali agar terjadi proses fermentasi. Yang keempat, pada hari ke-1 sampai ke-8 akan banyak terproduksi gas karbon dioksida. Buang gas ini dengan membuka keran. Gas metana terbentuk di hari ke-10 sampai ke-14 dan karbon dioksida menurun. Pada waktu komposisi metana 5,4% dan karbon dioksida 27%, maka biogas dapat menyala atau terbakar. Yang kelima, pada hari ke-14 gas bisa disalurkan ke pipa dan dipakai menyalakan api kompor gas atau kebutuhan lainnya. Sejak hari ke-14, digester menghasilkan energi biogas yang selalu terbarukan. Biogas tidak berbau kotoran sapi. Yang keenam atau yang terakhir, digester harus terus diisi lumpur kotoran sapi secara kontinu agar dihasilkan biogas yang optimal. Pengertian bioetanol. Bioetanol merupakan etanol atau etil alkohol yang proses produksinya menggunakan bahan baku alami atau proses biologis. Berbeda dengan etanol sintetik yang diproduksi dari sintesis kimiawi senyawa hidrokarbon. Etanol yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan memiliki struktur kimia yang persis sama dengan etanol yang ditemukan pada minuman keras. Etanol yang digunakan untuk bahan bakar disebut dengan fuel grade etanol dengan tingkat kemurniannya 99,5%. Bahan baku yang pertama itu ada gula atau glukosa, merupakan bentuk bahan baku yang paling sederhana dengan rumus kimia C6H12O6. Berbeda dengan pengertian gula sehari-hari yang mengandung sukrosa, laktosa, dan fruktosa. Yang kedua ada pati. Pati banyak ditemukan pada jagung, singkong, sagu, dan beragam makanan pokok manusia yang mengandung karbohidrat. Rumus kimia dari pati adalah C6H10O5N dengan jumlah N antara 40 sampai 3000. Sebagai bahan baku bioetanol, pati membutuhkan proses untuk memecah ikatan kimianya menjadi glukosa. Yang ketiga itu ada selulosa. Selulosa merupakan polisakarida dengan rumus kimia C6H10O5N dengan jumlah N ribuan hingga lebih dari 10.000 yang membentuk dinding tanaman yang kayu. Selulosa merupakan senyawa organik yang paling banyak jumlahnya di muka bumi. Sekitar 1/3 komposisi tanaman adalah selulosa yang tidak tercerna oleh manusia. Pengertian biodiesel. Biodiesel adalah bahan bakar alternatif potensial yang diperoleh oleh minyak tumbuhan, lemak binatang, atau minyak bekas yang diolah
melalui esterifikasi dengan alkohol. Penggunaan istilah biodiesel telah memperoleh persetujuan dari Department of Energy atau DOE, Environmental Protection Agency atau EPA, dan American Society of Testing Material ASTM. Bahan baku biodiesel dalam nilai presentasi yang bersumber dari organik, simetri, WW, Limstroberg, DC, Head and CO, Layston, MA 1970. Penggunaan bahan baku dari tumbuhan lebih dominan dan telah digunakan untuk skala industri. Misalnya, biodiesel dari minyak kelapa sawit yang menjadi salah satu bahan baku yang cukup produktif. Akan tetapi, penggunaan minyak kelapa sawit berdampak terhadap peningkatan harga jual produk lain yang berbahan baku sama seperti minyak goreng. Manfaat sebagai energi alternatif yang pertama, mengurangi pencemaran hidrokarbon yang tidak terbakar, karbon monoksida, sulfur, dan hujan asam. Yang kedua, biodiesel yang berasal dari minyak goreng bekas akan mengurangi beban sampah atau limbah bagi lingkungan. Yang ketiga, biodiesel yang berasal dari tumbuhan atau nabati tidak menghasilkan gas karbon dioksida setinggi bahan bakar fosil. Yang keempat, energi dari mesin diesel yang menggunakan biodiesel lebih sempurna dibanding menggunakan solar. Yang kelima, pembakaran biodiesel cenderung tidak menghasilkan asam hitam seperti pembakaran solar. Selain itu, aroma khas pembakaran biodiesel mirip dengan aroma minyak bekas menggoreng makanan. Kelebihan biodiesel. Biodiesel dapat langsung dipakai pada motor diesel tanpa melakukan modifikasi yang signifikan dan memiliki risiko kerusakan yang sangat kecil. Biodiesel mempunyai efek pelumasan yang lebih baik daripada solar. Berdasarkan perhitungan, penambahan 1% biodiesel dapat meningkatkan pelumasan sekitar 30%. Biodiesel memberikan konsumsi bahan bakar, horsepower, dan torsi yang hampir sama dengan solar. Biodiesel dapat diperbarui dan memiliki siklus karbon yang tidak menyebabkan pemanasan global. Emisi CO2 secara keseluruhan berkurang sebesar 78% dibandingkan dengan mesin diesel yang menggunakan bahan bakar fosil. Proses produksi. Pembuatan biodiesel dilakukan dengan cara mereaksikan lemak dengan alkohol melalui proses transterifikasi. Terus proses ini akan menghasilkan biodiesel dan glycerol sebagai produk sampingan. Proses ekstraksi dilakukan untuk mengambil minyak dari bahan baku, baik melalui proses pemerasan atau menggunakan pelarut CO2 serta pemurnian triglyceride dari komponen FFA dan air. Adanya kandungan air akan menyebabkan triglyceride mengalami hidrolisis menjadi FFA dan bereaksi dalam transterifikasi menghasilkan sabun. Nah, proses transterifikasi adalah reaksi reversibel yang hasilnya ditentukan oleh penggunaan jumlah metanol. Proses ini dibantu dengan katalis NaOH dan KOH agar terciptanya suasana basah. Selanjutnya, penggunaan biodiesel. Biodiesel dapat digunakan dalam kondisi murni atau berupa campuran dengan solar. Pertamina sebagai penyedia suplai bahan bakar di Indonesia saat ini menyediakan biosolar dengan kandungan 2,5%. Bahan bakar biodiesel memiliki sifat lubrikasi sehingga dapat melindungi komponen mesin dari kekacauan. Akan tetapi, biodiesel memiliki dampak buruk bagi komponen mesin yang terbuat dari karet, tembaga, timah, besi, dan juga segan. Umumnya, komponen mesin mobil yang diproduksi sebelum 1992, tahun 1992, memiliki toleransi rendah terhadap biodiesel. Nah, selain itu, biodiesel juga memiliki angka
angka CC10 lebih tinggi dari solar. Oleh karena itu, cocok digunakan untuk mesin diesel kecepatan tinggi karena dapat menurunkan jeda pengapian maksud kami. Terus, bagaimana sih cara membuat biodiesel sendiri? Cara membuatnya adalah pembuatan biodiesel ini melalui proses transertifikasi 2 tahap. Kemudian dilanjutkan dengan pencucian, pengeringan, dan terakhir filtrasi. Namun jika bahan baku dari CPO, maka perlu dilakukan tahap esterifikasi. Transertifikasi 1 adalah proses pencampuran kalium hidroksida atau KOH dan metanol atau CH3OH dengan minyak sawit. Reaksi ini berlangsung sekitar 2 jam pada suhu 58 derajat sampai 65 derajat Celcius. Reaktor transertifikasi dilengkapi dengan pemanas dan pengaduk yang berjalan bersamaan. Karena suhu reaktor mencapai 63 derajat, selanjutnya campuran metanol dan KOH dimasukkan dan waktu reaksi mulai dihitung pada saat itu. Hasil dari reaksi tersebut adalah metil ester dengan konversi sekitar 94% yang diendapkan selama waktu tertentu untuk memisahkan gliserol dan metil ester. Baik, terima kasih. Itu saja dari kelompok kami.